Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Nah, simak teksnya berikut ini. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Nah, setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Perhatikan tabel berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin, yaitu perjuangan beliau dalam melawan Belanda. Nah, dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika perang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Nah, selanjutnya kamu bisa perhatikan gambar berikut ya, yaitu tentang skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Nah, berikut ini adalah percobaan yang bisa kamu lakukan di rumah ya. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam, yaitu ada Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Bisa kalian lihat ya pada gambar yang ada pada video pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan pertanyaan yang ada di tabel. Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam, antara lain ada masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Contohnya, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Selanjutnya, mari kita mengenal raja-raja pada kerajaan Islam. Pertama, ada Sultan Iskandar Muda, adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai, dan ia pun menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya ada Sultan Malik As-Saleh, yaitu pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, dia bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Sultan Malik As-Saleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari suatu tempat ke tempat lain.
Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja, yaitu Samudra Pasai. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Sultan Agung adalah raja kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajahan Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Namun penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja di kerajaan Demak. Raden Patah merupakan keturunan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Pada masa pemerintahannya, dibangun sebuah masjid yang sangat terkenal sampai sekarang. Masjid tersebut adalah Masjid Demak. Dan pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Ia digantikan oleh Pati Unus. Nah, itu dia ya beberapa raja-raja yang ada pada kerajaan Islam. Semoga kalian bisa mengingatnya ya. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kedua. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Dan silakan kalian baca teks bacaan berikut ini ya. Nah, hebat sekali ya perjuangan dan prestasi yang sudah didapatkan oleh Yoga. Semoga Ananda Soli dan Soliha bisa berprestasi seperti Yoga juga ya. Baiklah, selanjutnya makna sila kelima pada Pancasila. Makna sila kelima adalah adil, bukan harus sama, mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, serta menganggap bangsa sendiri itu sederajat dengan bangsa lain. Selanjutnya, arti dari simbol pada Pancasila sila kelima. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama mencapai kemakmuran. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Selanjutnya, hubungan makna sila kelima dengan simbolnya, yaitu melambangkan kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan dasar untuk makanan pokok dan kapas kebutuhan dasar sandang. Lambang ini bertujuan memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil. Nah, berikut ini beberapa sikap yang sesuai dengan sila kelima pada Pancasila. Pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum, dan suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan sosial. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuannya merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu dia ya, semoga Ananda Soli dan Soliha bisa menanamkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila pada kehidupan kalian sehari-hari. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin adalah keberanian dan kegigihan. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan, dan yang terakhir, makna dari sila kelima pada Pancasila adalah adil, mau bekerja sama, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, serta menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.